Leader Friends, berjumpa lagi dengan saya Kak Jaisa di sini. Tentunya di dalam acara Leader Talk di episode yang kesekian, ya sudah banyak sekali ya kita berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber luar biasa. Dan pada malam hari ini kita juga dihadirkan dengan seorang narasumber yang sangat luar biasa dalam pelayanannya. Dan kita akan berbincang serta mengupas cerita dari tokoh seorang leader yang akan kita dengarkan kisahnya. Ya, untuk seluruh leader friends tentunya ya kalau misalnya mau menjadi seorang pemimpin pasti banyak sekali ya suka duka atau mungkin tantangan atau mungkin mujizat yang terjadi selama pelayanan narasumber kita pada malam hari ini. Tanpa menunggu lama, leader friends kita hadirkan bersama-sama dengan kita pada malam hari ini seorang pendeta yang sangat luar biasa di dalam pelayanannya, Pak Pendeta Nuce Serang. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam Kak Jisya, selamat sabat buat kita semua. Oke, leader friends, sebelum kita lanjut nih, mungkin ke sesi-sesi tanya jawab sama Pak Pendeta kita pada malam hari ini dengan narasumber kita, Kak Jesa akan baca dulu biodata dari narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Narasumber kita bernama Pendeta Nuce Serang M. Phil, yang tentunya sudah menikah dengan Ibu Lisa Lujileo. Pak Pendeta sudah dikaruniai dengan tiga orang anak. Yang pertama bernama Gabriel William, yang kedua bernama Marilyn Angela, dan yang ketiga bernama Talita Magdalena. Nah, Pak Pendeta sudah melayani pekerjaan Tuhan selama 25 tahun. Setelah tamat dari tahun 97 di UNAI, tamat S1 kependetaan, Pak Pendeta langsung ditempatkan di Cihampelas. Kemudian di tahun 98, Pak Pendeta melayani di Naripan. Dari tahun 19 sampai 2004, Pak Pendeta kemudian melayani di Parompong dan Lembang. Setelah dari Parompong dan Lembang, Pak Pendeta kemudian melayani di Jemaat Setiabudi. Itu pada tahun 2004 sampai tahun 2010. Kemudian di tahun 2010 sampai 2013, Pak Pendeta kemudian melayani di Jemaat Tasikmalaya. Setelah itu, di tahun 2013 sampai 2015, Pak Pendeta menjadi Direktur Komunikasi dan Kebebasan Beragama di Kantor Conference Jawa Barat. Kemudian di tahun 2016 sampai 2021, Pak Pendeta Nuce kemudian melayani di Jemaat Cicahem pada tahun 2016 sampai 2021. Dan dari 2021 sampai sekarang, Pak Pendeta sekarang melayani di Kantor Conference Jawa Barat, menduduki asosiasi kependetaan. Gitu ya kira-kira Pak Pen. Nah, kemudian Pak Pen tidak cuma hanya berhenti nih, Sobat Leader, di S1 kependetaan. Kemudian Pak Pen melanjutkan S2 kependetaan dan tamat pada tahun 2022. Itu sedikit biodata dari narsum kita pada malam hari ini. Nah, kalau dilihat nih ya dari biodata nih ya, Leader Friends, sudah banyak sekali ya pengalaman Pak Pendeta Nuce ketika menjadi seorang pemimpin, ketika melayani di jemaat maupun melayani di kantor conference. Nah, berbicara mengenai leader atau pemimpin nih Pak Pen, banyak ya sebenarnya arti menjadi seorang pemimpin itu sendiri ya. Kalau kita searching-searching di Google, banyak arti-arti menurut para ahli, juga di buku-buku banyak sekali ya pengertian menjadi seorang pemimpin. Sekarang Kak Jaisa mau tanya kepada Pak Pendeta, kira-kira menurut Pak Pendeta apa arti menjadi seorang pemimpin? Boleh Pak Oke, Pendeta? terima kasih Kak Jisya untuk pertanyaannya. Memang seperti yang tadi Kak Jisya sudah katakan bahwa ada banyak definisi. Kalau kita buka baik di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ataupun di Kamus Bahasa Inggris, ataupun dari Wikipedia, ada banyak kesimpulan-kesimpulan daripada mengenai kepemimpinan itu sendiri. Tetapi bisa disimpulkan Kak Jesa, dari semua kesimpulan-kesimpulan yang ada, dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa kepemimpinan itu sendiri adalah
bahwa kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain atau bawahan atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan oleh sang pemimpin. Jadi di dalam teknik kepemimpinan ini sebenarnya sebuah teknik yang bisa kita pelajari, ya, bahwa untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu bagaimana kita boleh mempengaruhi bawahan atau teman kita agar supaya boleh bersama-sama dengan satu tujuan untuk memajukan kebersamaan kita di dalam mungkin sebuah perusahaan ataupun seperti tempat kerja saya, Kak Jesa, bahwa ini adalah kantor kependetaan di mana ada banyak orang yang bisa kita pengaruhi untuk bersama-sama mencapai tujuan di dalam kepemimpinan ini. Demikian, Kak Jesa. Wah, Leader Friends, satu opening yang sangat luar biasa ya dengan pernyataan dari Pak Pendeta Nuce tentang pengertian dari pemimpin, arti dari menjadi seorang pemimpin itu sendiri ya. Oke, Leader Friends, kalau tadi kita sudah mendengar ya tentang definisi pemimpin, menjadi seorang pemimpin dari Pak Pendeta Nuce, sekarang mau bertanya nih Pak Pen. Tadi kan Kak Jesa sudah membacakan biodatanya Pak Pen sejak tamat dari tahun 97 ya melayani di jemaat Ciamplas ya Pak Pen ya. Ya. Kalau tamat S1-nya dari tahun 91 ya Pak Pen ya. Kak Jesa, saya tamat S1-nya itu tahun 97. Tamat S2-nya tahun 2002, bukan 2022. Oh iya. 2002. 2002 ya Jadi Pak 5 Pen ya. tahun setelah saya menyelesaikan S1 saya di UNAI. Demikian, Kak Jesa. Oke, terima kasih Pak Pen. Kalau gitu berarti setelah tamat dari 97 langsung ditempatkan di Ciamplas ya Pak Pen? Iya, betul. Oke, berarti Pak Pen tuh kalau jadi seorang pendeta itu memang cita-cita dari kecil Pak Pen? Ataukah karena last choice, ataukah mungkin karena suruhan orang tua atau suruhan saudara, atau apa yang bisa memotivasi Pak Pen bisa ngambil pendeta Pak Pen? Boleh Pak Pen bagikan? Kak Jesa. Jadi sebenarnya cita-cita saya semenjak saya sekolah itu bukan pendeta. Karena pada waktu tahun 91 saya tamat itu saya mengikuti tes Akabri sebenarnya. Ya. Saya sudah lulus sampai pada waktu itu kan untuk Akabri ini kan ada rayonnya itu adalah Bali, NTB dan NTT. Saya sudah lulus sampai di Bali ya untuk menjadi seorang Akabri. Tapi entah kenapa saya tidak lulus ke tingkat berikut karena berkelahi. Karena di Akabri ini kan nggak boleh berkelahi. Saya berkelahi dengan teman sekamar saya, akhirnya saya berhenti. Dan tujuan saya datang ke Bandung itu pada waktu itu ada rekrut pekarya seluruh Indonesia. Saya ingat dengan jelas itu. Saya datang ke Bandung tahun 91, saya tidak ada rencana untuk berkuliah karena saya tahu kondisi orang tua saya kan miskin, orang yang tidak punya. Ya, jadi saya tidak ada rencana untuk kuliah karena yang kami dengarkan itu adalah bahwa kuliah di UNAI itu biaya kuliahnya mahal. Tapi sebelum itu saya jujur saya cemburu dengan teman-teman yang orang tuanya bisa sekolahkan anak-anaknya di UNAI. Ya, mereka bisa bantu anaknya untuk kuliah, saya enggak. Jadi pada waktu saya datang tes untuk jadi pekarya, saya nggak lolos pekarya, saya nggak lolos. Akhirnya coba-cobalah saya mau kuliah di UNAI, tapi dengan bekerja terlebih dahulu. 1 tahun saya kerja, kemudian dan yang menariknya saya mengambil jurusan kependetaan itu sebenarnya itu bukan pilihan yang benar-benar saya pilih, tetapi ini adalah sebuah pilihan yang saya pikir bukan termasuk dalam pilihan kategori dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Oleh karena apa? Saya masuk ke pendetaan ini, saya cari jurusan di UNAI yang tidak ada pelajaran matematikanya. Dan nemunya kependetaan itu ada di UNAI. Pendeta itu tidak ada pelajaran matematikanya. Maka itulah awal di mana saya masuk ke pendetaan. Untuk karena saya cari jurusan yang tidak ada matematika. Itulah awal mulai saya kuliah di UNAI. Dan perlu Kak Jesa tahu bahwa saya kuliah di UNAI itu benar-benar ada biaya sendiri.
Wah, luar biasa. Saya enggak dibiayai orang tua saya karena orang tua saya itu susah. Itulah sebabnya pengalamannya gini. Saya kelas 1 SD saya nggak naik kelas. Ya. Kelas 6 SD saya nggak lulus ujian. Wah, SMA kelas 3 saya nggak lulus ujian. wow. Setelah tamat saya nganggur lagi dulu setahun. Ya, Hmm. baru saya kuliah 91. Setelah kuliah pun di tingkat 3 saya berhenti. Artinya apa? Bahwa apapun yang terjadi ketika kita berserah kepada Tuhan pasti kita jalan. Hmm. Demikian Kak Jesa. Jadi jujur itu bukan Gak ada panggilan. rencana ya, Bapak. Ya, Berarti benar-benar gak ada rencana ya, Bapak. yes, betul. Tidak ada panggilan untuk saya untuk masuk ke pendidikan. Karena dari dulu saya bukan apa-apa sih Kak Jesa. Dulu saya ini termasuk orang yang nakal. Oh iya. Saya termasuk orang yang nakal. Jadi tidak ada yang menyangka sama sekali kalau saya datang ke UNE itu sekolah kependetaan. Jadi Hmm. awal saya sekolah kependetaan kan saya cari jurusan yang tidak ada matematikanya. Dan itu ada di kependetaan. Demikian Kak Jesa. Hmm. Oke, Bapak, ini menarik juga nih ya, Sobat Leader yang mendengarkan di rumah juga. Ya, Eh, apa namanya tadi, kalau Papen bilang kan, Papen memang gak ada rencana ya, Papen buat tidak ada. ambil kependetaan ya, Papen. Berarti Papen waktu menjalani kuliah itu tetap menjalani aja atau menjalaninya dengan bersungut-sungut, Papen? Karena kan emang gak pengen masuk pendeta gitu, tapi masuk pendeta kan karena nggak ada matematikanya gitu, Papen. Kira-kira gimana tuh, Papen, waktu Papen kuliah kependetaan? Udah. Kadang ada persungutannya. Kenapa? Ketika mau mendaftar, orang lain sudah kuliah 1 bulan, saya belum mendaftar. Disitulah saya bersungut-sungut, Tuhan, kok orang lain bisa kuliah, mereka sudah mendaftar, saya nggak mendaftar. Dan kamu tahu, Kak Jesse, saya pada waktu itu berdoa itu bisa 7 kali, bisa 10 kali dalam 1 jam. Hanya untuk supaya bisa mendaftar di UNAI. Tapi ketika kuliah itu sudah berjalan, memang saya sungguh-sungguh gitu loh. Saya sungguh-sungguh untuk berkuliah ini untuk bisa menjadi seorang pendeta. Walaupun memang pada awalnya saya tidak ada keinginan untuk menjadi pendeta. Keinginan saya lah mencari jurusan yang tidak ada matematik. Ada 2 jurusan sebenarnya. Sekretaris dan kependetaan. Kan nggak mungkin saya masuk sekretaris. Untuk menjadi seorang sekretaris kan. Karena itu rata-rata perempuan semuanya. Itulah sebabnya saya mengambil kependetaan. Demikian Kak Jesa. Berarti tetap menjalani sampai akhir ya, Papen. Sampai akhirnya Iya, tamat di tahun 97 ya, Papen. iya, iya. Oh iya. Ada tantangan nggak, Papen, selama Papen menjalani kuliah waktu itu? Papen rasakan dengan biaya Jelas, sendiri gitu, Papen. Boleh dibagi jelas. kepada sobat leader menjadi motivasi buat sobat leader di rumah. Oke. Jadi begini. Tahun 91 ketika saya datang itu tahun 90. Saya bekerja dulu setahun. Ya. Tantangan yang terbesar bagi saya adalah bagaimana untuk melanjutkan hidup ini. Karena tidak ada uang, tidak ada makanan. Ya. Sampai yang saya lakukan adalah dulu roti masih harga 100 perak. Nah, itulah makanan saya. Pagi 1, siang 1, sore 1. Minum saya adalah minum air yang langsung dari keran di UNAI. Nah, kalau sore hari tidak ada yang mengajak kami makan, atau saya makan, saya tidur dengan perut kosong. Dan perlu Kak Jesa tahu, saya tinggalnya itu di kandang ayam. Sebelum kandang ayam, kandang sapi. Jadi mungkin kalau badan saya besar, mungkin terimbas dari sana kali ya. Karena tidur dengan sapi, makan dengan sapi, ya. Jadi hidup ini waktu kuliah jujur saya susah. Tapi kesusahan ini membuat saya lebih dekat dengan Tuhan gitu. Sehingga saya punya berat badan waktu itu 50 kilogram. Waktu saya masuk tahun 91, sekarang sudah 120. Ya. Sangat jauh berbeda. Waktu kuliah saya punya berat 50 kilogram dan memang susah. Sampai satu malam karena saking laparnya, tadi saya tahu, kami pergi nyuri ubi orang, singkong orang. Saking kelaparannya. Sudah nyuri, rebusnya asal rebus di kaleng cat. Nah, kalau kaleng cat ini kan berarti rasanya kan rasa cat.
Tetapi Iya. karena saking laparnya, kami harus makan itu. Ya, Hmm. karena kalau tidak ada yang bisa membuat menyambung hidup kami. Jadi memang tantangan begitu banyak ketika menyelesaikan. Kenapa? Anak orang lain bebas, mereka pergi hari Minggu, mereka jalan-jalan dengan pacarnya, makan di Hmm. kantin Thomas yang memang terkenal pada waktu itu. Nah, sementara Hmm. saya setiap hari itu harus kerja. Hari Minggu pun saya harus kerja. Saya kerja waktu itu ada 2 departemen, maintenance dan juga jaga malam. Siang saya kerja di maintenance, malam saya jaga malam. Karena kalau nggak gitu, saya nggak akan bisa kuliah. Jadi memang benar-benar saya berkuliah dengan biaya sendiri. Hanya berharap kepada siapa? Berharap hanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena kalau tidak, saya tidak bisa melanjutkan perkuliahan saya. Demikian, Kak Jesa. Wah, sangat menginspirasi seluruh leader friends yang ada di rumah ya. Semoga ini juga bisa menjadi motivasi seluruh leader friends yang mendengarkan. Oke, Papen. Tadi ada hal yang menarik juga Papen cerita kalau memang dulu Papen bisa dibilang nakal ya Papen ya. Dan orang-orang pada heran kenapa Papen bisa akhirnya mengambil kependetaan gitu ya Papen ya. Iya. Nah, menarik nih, Kak Jesa mau tanya ke Papen juga. Waktu Papen akhirnya mengambil kependetaan waktu saat itu, Papen apakah ada dukungan dari orang tua atau mungkin dari saudara-saudara Papen ataukah malah kayak bertanya-tanya kayak kenapa sih kamu ngambil pendeta, ngambil aja yang lain atau jadilah tes angkatan lagi mungkin gitu. Gimana Papen kira-kira dukungan dari orang-orang sekitar buat Papen waktu itu? Ya, Kak Jesa. Ketika mereka, karena gini, saya kan sekolah itu kan berasrama di sekolah lanjutan Advent Noel Baki Kupang. Mungkin Kak Jesa juga pasti tahu. Ya, saya itu masih sekolah bersama-sama dengan Mama Kak Jesa. Ya, masih. Untung kita tidak saling jatuh cinta. Ya, saat itu. Kalau enggak, pasti Kak Jesa jadi serang ya begitu ya. Nah, jadi begini, pernah satu peristiwa saya pergi ada satu sekolah di atas sekolah kita, itu namanya SMP Negeri 7. Saya sendiri menyerbu itu satu sekolah, berkelahi dengan mereka. Ya. Jadi hal yang orang dengarkan, artinya yang mereka tahu saya punya kehidupan dulu di kampung bagaimana. Ketika mereka tahu saya mengambil jurusan kependetaan itu, yang pertama mereka mencibir saya. Yang kedua, mereka kaget. Yang ketiga, mereka kagum. Ya, kenapa kok saya bisa mengambil apa? Jurusan kependetaan, tapi banyak yang meragukan kapasitas saya untuk menjadi seorang pendeta ke depannya. Kenapa? Karena mereka tahu kehidupan saya. Saya tukang berkelahi, saya sering dapat skors dari sekolah, ya saya suka bikin kacau di sekolah, orang upacara di lapangan upacara, saya upacara di asrama sendiri. Saya pimpin anak-anak untuk upacara. Jadi hal-hal seperti itu yang membuat orang tidak yakin apa memang benar dia mengambil jurusan kependetaan ini. Karena mereka juga tahu latar belakang saya. Jadi mereka juga tidak yakin kalau saya bisa menyelesaikan perkuliahan saya. Tapi saya mau katakan kepada kita, ya, sobat leader talk, bahwa manusia boleh melihat latar belakang kita, tapi Tuhan tidak pernah melihat latar belakang kita. Demikian, Kak Jesa. Iya, puji Tuhan sangat luar biasa ya pengalaman dari Papen ya. Waktu itu teman-teman Papen meragukan nih, waktu Papen mengambil kependetaan, apakah Papen pernah merasa down gitu, Papen waktu awal-awal kuliah pendeta gitu, waktu kayak karena disepelekan gitu, waktu Papen yang ngambil pendetaan. Pernah ngerasa down nggak Papen? Atau Papen tetap menjalani dan membuktikan kalau aku tuh bisa gitu, Papen? Pasti ada, tapi ya pasti ada. Perasaan itu ada. Tapi saya jadikan itu sebagai sebuah pemicu untuk dapat menyelesaikan apa? Pendidikan saya. Saya tetap maju terus. Memang ada kekecewaan. Kadang saya juga merasa bahwa Tuhan, aku ini sudah hidup benar loh di hadapanmu. Hmm. Ya, banyak berdoa, ya, rajin ke gereja. Tapi Hmm. ketika mau mendaftar, saya tidak bisa mendaftar. Orang lain sudah mendaftar, saya belum mendaftar. Belum lagi datang
mereka yang tahu latar belakang saya dengan mengejek saya. Tapi yang pasti bahwa rasa itu ada, tapi rasa itulah yang membuat saya bertekad terus untuk menyelesaikan pendidikan saya. Demikian, Kak Jisha. Wah, puji Tuhan ya. Semoga ini juga boleh menjadi motivasi buat seluruh leader fans yang mendengarkan di rumah ya. Jadi kalau misalnya disepelekan atau dibilang, kok kamu ngambil pendeta, kok kamu ngambil pendeta, itu malah harus menjadi satu titik acuan. Biar kita juga bisa tetap maju dan membuktikan kalau kita itu bisa untuk melewatinya. Ya. Oke, Pak Pen, tadi baru awalan nih. Kita lanjut ke pelayanan Pak Pen, yang akhirnya Pak Pen waktu itu pelayanannya pertamanya ke Ciamplas ya Pak Pen ya. Ya. Itu apakah dari awal tamat, setelah tamat langsung ditempatkan di Ciamplas, ataukah Pak Pen ada kosong dikit baru masuk ke Ciamplas? Saya tamat itu 97 bulan Juni. Iya. Bulan Juli saya sudah ditempatkan sebagai pendeta muda di Jemaat Ciamplas. Saya co-pastor, ada pastor seniornya. Pastor seniornya itu adalah pendeta Barens, Richard Barens. Sementara saya adalah co-pastornya. Jadi begitu saya tamat, saya langsung ditempatkan di Jemaat Ciamplas. Saya tidak tahu apa-apa, itulah sebabnya perlu dibimbing. Demikian, Kak Jisha. Ya, waktu pertama kali akhirnya ditempatkan di jemaat nih Pak Pen, walaupun masih sebagai co-pastor nih Pak Pen. Gimana perasaan Pak Pen? Apakah rasanya mudah membimbing jemaat-jemaatnya, ataukah kayak waduh kayaknya saya salah jurusan ini, kayak jadi merasa menyesal gitu lah Pak Pen buat ngambil kependetaan? Boleh diceritakan Pak Pen? Jemaat Ciamplas ini kan salah satu jemaat yang terbesar, bukan salah satu, jemaat yang terbesar pada waktu saya tamat. Nah, jemaat ini kan jemaat yang dihuni oleh dokter-dokter, pegawai rumah sakit. Jadi introvert itu ada, rasa tidak percaya diri itu ada. Ya, apalagi saya punya pengalaman begini, pada waktu saya melawat. Ya, saya melawat sendiri ke salah satu rumah yang ada di Ciamplas. Jadi saya tahu ketika saya datang, dia tahu saya pendeta. Tapi pertanyaannya adalah, ngapain kamu datang? Apa yang kamu mau lakukan? Jadi saya merasa bahwa ini ada yang salah Kak saya, sehingga saya hanya ingin untuk berdoa saja, tapi ditolak gitu loh. Inilah tantangan, bukan mudah pekerjaan ini, enggak. Apalagi ini ratusan orang loh di jemaat ini, ya. Jadi bukan pekerjaan yang mudah. Kalau tidak bersama dengan Tuhan, kita pasti akan gagal. Memang rasa itu ada. Tuhan, benarkah ini saya ditempatkan di jemaat ini? Atau benarkah saya dalam penggembalaan, saya dalam pekerjaan ini? Ya, saya sering bertanya kepada Tuhan, tapi jawaban hati kecil saya, go ahead, maju terus. Ini adalah merupakan tantangan, dan dari situlah saya belajar. Saya belajar mengenal orang, saya belajar mengetahui karakter orang. Nah, inilah hal-hal yang bisa saya pelajari ketika pelayanan saya yang pertama. Bayangkan, seorang pendeta muda, belum tahu apa-apa, tapi ditempatkan di jemaat Ciamplas. Itu bukan hal yang mudah. Betul. Tapi saya bersyukur karena saya punya pastor, senior pastor yang membimbing saya dengan apa? Dengan baik dan benar. Demikian. Gitu ya Pak Pen, kalau waktu pengalaman selama pelayanan di Ciamplas ya Pak Pen. Kalau kemudian ke Naripan, apakah itu sudah jadi pendeta di Urapi ataukah masih pendeta muda juga? Belum. Masih pendeta muda. Dengan masih menjadi ada kopastor yang almarhum pendeta Panjaitan yang sudah dipercayakan jabatan di kantor. Jadi saya yang memegang jemaat di bawah asuhan beliau waktu saya di Naripan. Itu pun cuma setahun. Ciamplas setahun, Naripan setahun. Berarti di Naripan itu betul-betul pure pendeta sendiri ya Pak Pen? Ya, betul. Tidak ada pastor yang seniornya gitu ya Pak Pen? Ada kopastor, ada pastor seniornya, tapi dia dari kantor. Ya, dia di kantor mengawasi saya. Tapi secara pekerjaan, saya sudah berbeda dengan waktu di Ciamplas. Secara pekerjaan saya sudah penuh memegang jemaat itu. Demikian.
Kalau di Bisa. Naripan nih, Papen, waktu Papen akhirnya pelayanan di Naripan, apakah ada tantangan tersulit juga yang Papen rasakan selama melayani di situ? Dengan Papen masih dengan titel pendeta muda dan pastor yang seniornya itu dari kantor gitu, Papen. Jadi benar-benar Papen pure sendiri melayani jemaat. Gimana, Papen? Ya, Ini Naripan bisa jelas. dibilang besar juga ya, Papen ya? Naripan itu kan gereja mula-mula di Jawa Barat ini. Hmm. Pekerjaan Tuhan masuk di Jawa Barat ini kan awalnya gerejanya itu di Naripan. Jadi Naripan ini kan gereja pusat, Hmm. begitu loh. Ya, dikatakan tantangan memang ada karena kita ini kan masih pendeta muda, Iya, Papen. ya. Jiwa muda kita kadang-kadang jadi membuat kita jadi salah langkah. Saya dekat kepada tantangannya, saya sangat dekat dengan orang-orang muda. Tetapi ada gap yang terjadi antara saya dengan orang tua. Itulah. Seharusnya kan saya bisa sinkronkan antara yang muda dengan apa? Dengan yang tua. Hmm. Tantangan tetap ada, Kak Jisha. Tantangan tetap ada. Karena begini, kita ini menghadapi manusia loh. Beda, kan ada istilah mengatakan lain lubuk, lain ikannya. Di Iya, Ciamplas seperti ini, di di Naripan Naripan. seperti ini. Tetap tantangan itu ada. Tapi itu semakin membuat saya jadi matang. Gitu loh. Hmm. Dengan persoalan-persoalan yang terjadi, dengan masalah-masalah yang ada, bagaimana menghadapi orang dengan menghadapi orang ini, orang ini seperti itu menjadi sebuah pelajaran yang saya bisa dapatkan tidak di bangku sekolah, tapi Iya, melalui apa? Pengalaman di lapangan. iya, betul, betul. Ya, berarti eh, pelayanan yang Papen waktu dengan titel pendeta mudanya sudah lumayan matang ya, Papen ya, kalau bisa Ya, dibilang. boleh dikatakan seperti itu, tapi belum matang-matang banget lah. Baru Betul. 2 tahun loh. 2 tahun itu bukan bukan waktu yang terlalu panjang untuk mempelajari, untuk bisa menjadi seorang pendeta yang matang. Belum Hmm, terlalu banyak waktunya itu 2 tahun. iya, betul ya. Terus yang waktu Papen akhirnya ke Parampong dan Lembang itu, apakah Papen juga sudah diurapi ataukah masih dengan titel pendeta muda juga, Papen? Belum. Saya Belum. waktu ke Parompong dan Lembang saya masih pendeta muda. Setelah 2 tahun pelayanan saya di situ, barulah saya diurapi. Berarti waktu di Setiabudi ya, Papen ya? Waktu di Nah, di Setiabudi. Parompong dan Lembang. Saya Oh, di Parampong masih. diurapinya di Parompong dan di Lembang. Oh, Iya, begitu. Nah, oke. memang ada yang menarik dari pengurapan itu. Kan seperti saya ceritakan tadi di awal kan bahwa saya ambil kependetaan itu karena Oke, ada matematika. tak ada jurusan matematika kan yang ada di Iya, antara. betul. Jadi pada waktu saya diurapi, kami sebenarnya sudah 2 kali dipanggil untuk diurapi, tapi yang pertama saya tolak karena saya belum bersedia. Hmm, Yang kedua, kami dipanggil untuk diurapi. Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, Tuhan tahu saya ambil kependetaan karena apa? Jika memang Tuhan tidak berkehendak untuk saya diurapi, pasti ada saja jalan sehingga saya tidak diurapi. Waktu saya dari rumah ke Unai, karena saya diurapi di Unai. Jadi ketika saya sampai di Unai, tidak ada masalah. Kemudian saya diurapi, saya tahu bahwa saya dipakai oleh Tuhan. Walaupun awalnya saya cari jurusan yang tidak ada matematika, tapi ketika saya diurapi, saya tahu bahwa Tuhan mau menggunakan saya dalam pekerjaan Tuhan ini. pengalaman yang sangat luar biasa ya. Dan akhirnya waktu Papen waktu itu, Papen akhirnya sudah diurapi, apakah Papen merasakan ada perbedaan selama pelayanan waktu masih dengan titel pendeta muda dan setelah sudah diurapi, Papen? Boleh Jelas, diceritakan? jelas ada. Karena begini, sorry, bukan apa-apa ya. Pandangan orang terhadap pendeta yang belum diurapi dengan pendeta yang sudah diurapi itu berbeda. Ya, jadi ada juga rasa bangga, rasa bangga tersendiri bagaimana sudah saya diurapi. Ya, jadi istilahnya seperti ini. Antara junior dan senior ini kan junior ini tunggu kapan kalau aku diurapi ya. Kalau aku sudah diurapi, aku akan seperti ini kepada junior saya. Nah, itu rasa-rasa seperti itu juga masih ada. Ya, waktu itu ya. Ini saatnya saya harus banyak bicara. Waktu junior, waktu pendeta muda saya diam. Tapi ketika saya sudah diurapi, ini saatnya saya harus banyak bicara. Tapi itu bukan rasa yang benar. Ya, justru semakin
Ya, ketika kita menerima pengurapan itu, kita semakin harus menjadi lebih rendah hati. Karena kita diasingkan dalam pekerjaan ini. Diasingkan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi tidak ada. Jadi pengurapan itu bukan, poinnya adalah pengurapan itu tidak boleh dicari-cari. Karena pengurapan itu datang dari apa? Dari Tuhan. Biarlah dia datang sendiri pengurapan itu. Dan ketika kita sudah diurapi, artinya saya dan mereka yang sudah diurapi telah diasingkan Tuhan untuk pekerjaan ini. Betul ya, sama pernyataannya sangat luar biasa ya, seluruh leader fans yang mendengarkan di rumah. Kalau gitu, Pak Pen tadi kan kata Pak Pen ada masing-masing tantangannya Pak Pen ya. Nah, tadi di biodata juga sudah dibacakan oleh Kak Jaisa, Pak Pen juga pernah duduk jadi Direktur Komunikasi dan Kebebasan Beragama di kantor conference dan sekarang juga menjadi Asosiasi Kependetaan ya Pak Pen ya di KJB. Iya. Ya, Pen. Kalau tadi kan pelayanan-pelayanan selama di jemaat, ya ketemunya sama jemaat, sama seluruh anggota-anggota jemaat yang ada di jemaat tersebut, gitu ya, Pak Pen ya. Kalau misalnya di kantor, apakah ada hal atau tantangan tersulit juga sama Pak Pen merasakan? Ada perbedaan nggak Pak Pen yang sangat jomblang gitu, kayak yang bikin Pak Pen kaget, wah ternyata di duduk di kantor conference itu seperti ini ya, gitu. Ada merasa seperti itu nggak Pak Pen kira-kira? Ada. Bahkan ketika saya jadi gembala jemaat, ada rasa seperti itu, saya tidak ingin meninggalkan pekerjaan ini. Tapi ketika datang ke kantor, kan kantor itu punya tantangan sendiri. Kenapa? Lebih mudah kita menghadapi anggota jemaat daripada kita menghadapi sama rekan pendeta, gitu loh. Saya ketika saya menerima jabatan ini untuk yang pertama kali dan ketika ada masalah, saya bilang sama istri saya, bagaimana kalau kita tinggalkan saja jabatan ini, kita jadi gembala jemaat. Karena tantangannya ternyata lebih besar loh. Di Boleh jemaat itu diceritakan mungkin bukan kepada seluruh leader fans yang mendengarkan. ya, jadi begini. Artinya begini. Saya kan sekarang ini kan istilahnya jabatan saya ini adalah kalau di Roma Katolik saya ini kardinalnya. Saya ini membawahi 46 pendeta. Nah, pendeta ini kan lain orang kan lain pikirannya. 46 pendeta, 46 juga pikirannya. Betul, Bapak. Jadi tantangannya itu ternyata lebih besar ketika saya ada di kantor conference ini. Ya. Dan mungkin oleh karena kita sama-sama pendeta, kadang pembicaraannya itu tidak lihat waktu, nggak lihat tempat, asal saja karena mungkin kita ya karena kita dekat ya satu dengan yang lainnya. Tapi kadang pembicaraan itu membuat kita ini sakit kepala gitu. Saya harus lebih banyak berdoa ketika di conference ini daripada ketika di jemaat. Supaya bisa menjadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Karena tantangan itu saya mau bilang Kak Jesa, tantangan lebih besar ketika saya ada di conference. Kenapa? Ketika di jemaat saya cuma melayani satu jemaat. Tapi ketika saya di conference saya melayani 46 jemaat. Bayangkan. 46 jemaat dengan 46 pendeta dengan karakteristik pendeta yang berbeda-beda. Betul. Kadang bicaranya lembut, ya. Kadang bicaranya setengah lembut, kadang bicaranya kasar, ya. Tapi ya mau tidak mau saya harus jalani itu karena saya sudah terima. Sangat jomblang ketika saya di jemaat dengan sekarang di kantor. Ya, Bapak. Tadi kata Bapak ada yang menarik juga nih ya. Yang tadi kata Bapak, kalau di kantor tuh sangat berbeda ya. Lebih sulit waktu di kantor ya, Bapak ya. Waktu sekarang Bapak di kantor conference. Kalau gitu, Bapak, selama Bapak merasa hal-hal tantangan tersulit itu, bagaimana Bapak akhirnya mendapatkan jalan keluar untuk mendekati pendeta-pendeta yang ada 46 tadi ya, Bapak ya, kalau nggak salah ya. Ya, gimana akhirnya Bapak bisa untuk mendekati pendeta-pendeta ini karena untuk sekarang Bapak kan menjadi seorang asosiasi kependetaan ya bukannya. Gimana tuh caranya? Boleh mungkin Bapak ceritakan. Ya. Artinya gini, poin yang pertama adalah saya harus tunjukkan bahwa saya adalah leader. Ya, tapi leader yang servant, leader yang melayani. Bukan leader secara dunia luar yang leader yang otoriter. Saya pemimpin, kamu harus dengar saya enggak. Nah, itulah sebabnya langkah yang pertama saya adalah perlawatan. Saya kunjungi mereka. Saya kunjungi mereka. Nah, kan kalau orang timur ini kan kalau datang ke rumah kan itu sudah luar biasa diterima. Kan begitu.
saya adakan kunjungan perlawatan itu namanya penggembalaan. Yang kedua, kalau mereka datang ke kantor, saya ajak mereka makan. Kan kalau perutnya sudah dimenangkan, sudah aman ya itu kan. Jadi ajak mereka makan, kita berbincang-bincang, kita coba mencairkan apa? Suasana. Kita doakan mereka ketika mereka datang ke kantor. Kita tanya apa keluhan mereka, apa tantangan mereka. Jadi artinya begini, kita harus bisa mencairkan suasana. Gitu loh, dalam penggambalan ini kepada mereka. Itu yang saya lakukan. Teknik-teknik yang saya lakukan. Kemudian kalau mereka ulang tahun, kalau saya nggak sempat datang, saya akan doakan. Dan saya berusaha orang pertama yang mengucapkan selamat ulang tahun pada mereka. Yang kedua, saya harus ingat mereka punya hari ulang tahun pernikahan. Ya, kita berikan mereka kado, ya, walaupun itu memang menggunakan dana dari kantor, tapi kita kasih mereka hadiah ulang tahun segala macam. Kadang kita datang berkunjung ke rumah mereka, kita ajak mereka jalan bersama-sama. Ini semua dilakukan untuk mencarikan suasana. Iya, Bu, iya. Bisa dibilang ini ya, biar bisa lebih dekat dengan Iya, pendeta-pendeta yang iya, dengan banyak karakteristik ini ya, Pak Pen ya. iya, iya. Betul, betul. Oke, Pak Pen. Jadi ada yang menarik juga. Tadi di biodata sebenarnya sebelumnya Pak Pen juga sudah di KJB ya, di kantor KJB ya, waktu Ya, menjadi Direktur Komunikasi dan Kebebasan Beragama ya. ya, Terus yang sekarang Asosiasi Kependetaan ya, Pak Pen. ya. Oke, berarti kalau waktu itu Pak Pen jadi Direktur Komunikasi dan Kebebasan Beragama, artinya Pak Pen sudah ada pengalaman sedikit waktu di kantor, kemudian waktu jadi Asosiasi Kependetaan, udah nggak kaget gitu ya Pak Pen? Ataukah emang pekerjaannya beda, jadi masih tetap merasa ada yang sesuatu yang beda gitu? Karena Beda, beda, tetap beda ya Pak Pen? beda. Karena waktu Direktur Komunikasi dan Kebebasan Beragama, saya lebih banyak berhubungan dengan alat daripada manusianya. Kebebasan beragama kan lebih kepada apa? Di luar daripada lingkungan gereja kita. Jadi ketika saya menjadi Direktur Kependetaan itu sangat jauh berbeda, karena saya berhubungan langsung dengan manusia, dengan Betul. orangnya. Kalau Iya. komunikasi ini kan istilahnya seperti itu adalah pekerjaan kita, di mana kita tidak terlalu intens berhubungan dengan manusia. Tapi kalau kependetaan ini kan 24 jam loh, saya berhubungan dengan mereka dan saya siap 24 jam untuk menerima keluhan-keluhan mereka. Berarti kalau bisa dibilang waktu Papen di Direktur Komunikasi itu benar-benar menggunakan media sebagai Iya, alat untuk menginjil gitu ya Papen iya, ya. iya, betul. Sedangkan waktu di Asosiasi Kependetaan benar-benar bertemu dengan pendeta-pendeta Iya, yang dengan betul, bagi betul, ya, karakteristik ya. betul. Seperti itu. Oke, kemudian Papen mau tanya juga nih, apa yang mungkin Papen suka ketika Papen waktu itu melayani di jemaat? Melayani di jemaat yang sudah lumayan banyak, dan kemudian apa juga yang Papen sukai ketika Papen sekarang menjadi seorang pemimpin di kantor Conference Jawa Barat. Boleh dibagikan kepada Sobat Leader. Oke, yang menjadi sukacita saya ketika melayani jemaat adalah yang pertama, gereja itu baik-baik saja, tidak ada perpecahan di dalamnya. Ya, kemudian yang kedua, ada jiwa-jiwa baptisan yang kita boleh bawa kepada Tuhan. Itu mempunyai kepuasan tersendiri. Ya, kemudian kita melawat ke rumah. Ini yang melawat ke rumah-rumah anggota ini yang sangat luar biasa. Kita datang, kita berdoa bersama-sama dengan mereka, bahkan kita dikasih makan. Itu adalah hal yang sangat apa? Sangat luar biasa. Inilah hal-hal yang membuat saya sangat enjoy kalau bekerja di mana? Di jemaat, gitu loh. Apa yang kita katakan jemaat itu pasti dengar. Ya, dan saya harus betul-betul menjadi leader ketika di jemaat, orang akan melihat kehidupan pendeta. Gitu loh. Nah, kemudian untuk yang di kantor ini sukacitanya adalah bahwa setiap hari kita harus masuk kantor. Ya kan? Artinya ada kesibukan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, sukacita yang berikut adalah
saya boleh lebih uh, mendalam lagi belajar mengenai karakteristik orang. Ya, saya bisa belajar banyak. Berbeda dengan ketika saya di jemaat. Walaupun memang saya juga belajar, tetapi untuk ketika di kependetaan ini, di departemen ini, di kantor ini, saya harus lebih banyak belajar lagi. Ya, ya tentunya sukacitanya juga adalah salary juga lebih besar daripada waktu di jemaat. Demikian Kak Jesa. Iya, satu pernyataan yang sangat jujur ya, leader Ya, friends yang iya, mendengarkan di rumah ya. Oke, Pak Pen, ini mau tanya lagi. Tadi kan ya, kita Pak Pen suka banget waktu di pelayanan di jemaat tuh ketika pergi melawat ke rumah-rumah gitu ya, Pak Pen ya. ya, Kemudian dijamu gitu ya, Pak Pen ya. iya. Pernah nggak kira-kira Pak Pen udah dengan bersemangat nih mau datang melawat di salah seorang anggota, tapi diusir gitu, Pak Pen? Diusir kayak ngapain datang sini, udah pergi-pergi gitu, atau malah nggak menyambut seorang pendeta itu dengan baik gitu Bapak Pen. Pernah nggak Bapak Pen merasakan seperti itu selama pelayanan di jemaat Bapak Pen? Kalau untuk diusir enggak. Oh, puji Tuhan. Sampai diusir sampai saat ini saya belum pernah alami. Hmm. Tetapi diterima dengan tidak baik sering. Ya, Saya kasih bagaimana contoh. kira-kira tuh Bapak Pen mengatasinya? Saya Iya, kasih boleh Bapak. contoh. Saya datang melawat ke sebuah rumah tangga. Jadi saya tahu di rumah itu hanya ada satu kursi. Hanya satu kursi. Seharusnya sebagai tuan rumah yang baik kan harus memberikan tamu yang apa? Duduk di kursi itu. Ya. Tapi yang terjadi adalah dia duduk di kursi dengan mengangkat kaki, sementara saya duduk di lantai. Nah, itu kan poin yang bahwa dia memang tidak suka saya datang ke rumahnya. Atau yang kedua, saya begitu duduk, dia sudah lihat jam. Sedikit-sedikit lihat jam. Sedikit-sedikit lihat jam. Itu tandanya kan berarti dia nggak mau saya datang apa? Ke rumahnya. Atau ketika saya datang, dia sengaja berlama-lama di dalam kamarnya. Ya, pernah sekali saya datang ke rumah orang, mau berdoa. Kebetulan orang itu punya kios, ya, warung. Jadi waktu saya berdoa, tiba-tiba ada orang mau beli belanja di warungnya. Dia tinggalkan doa itu, dia pergi belanja di mana? Dia pergi layani apa? Pembelinya. Jadi saya berdoa sendiri. Ya, itulah tantangan-tantangan. Tapi itu itu hal yang saya pikir bunga-bunga dalam pelayanan saya. Memang kalau sampai diusir belum pernah. Tetapi penyambutan dengan tidak ramah itu pernah. Bahkan ada yang ramah juga. Begitu pulang Pak Pendeta, ini ada pisang dari kebun, dikasih kita. Kan sukacita kita, Pak Pendeta, ini ada sayur dari kebun. Kan enak. Tapi memang ada juga yang seperti tadi saya bilang, bahwa ada juga yang terima saya dengan tidak apa, tidak ramah, tidak bersahabat. Ternyata Bapak Pen juga pernah merasakan pengalaman seperti itu ya, Bapak Pen. KJ, saya kira Bapak Pen tuh selama melayani itu benar-benar mulus gitu, diberikan jalan sama Tuhan benar-benar gak ada lika-liku gitu. Ternyata ada lika-liku juga ya selama pelayanan Iya. melayani kepada anggota jemaat maupun melayani di kantor conference ya, Bapak Pen. Oke, Pak Pen, kira-kira ada nggak nih Pak Pen satu mujizat yang Pak Pen rasakan kayak wah Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya gitu Pak Pen. Selama Pak Pen melayani di kantor conference menjadi seorang pemimpin. Boleh Pak Pen ceritakan kepada leader friends di rumah. Sebenarnya ada. Tapi apakah kita tidak menyalahi aturan mainnya, Kak Jesa, yang sudah diberikan kepada saya untuk tidak membicarakan nama atau yang menyangkut pimpinan atau apa? Gitu. Karena memang ada sebenarnya. Ya, jadi kalau di kantor conference itu pernah memang saya menerima perlakuan yang tidak baik. Tapi saya tidak perlu ceritakan secara detail. Tapi memang ada tindakan yang tidak baik yang saya terima di kantor conference. Demikian Kak Jesa. Mungkin yang saya bisa ceritakan itu sebenarnya di Tasikmalaya yang lebih memang betul-betul mujizat yang terjadi dalam pelayanan saya. Tapi karena tadi Boleh. Kak Jesa tanya di kantor, ya saya jawab yang di kantor.
Ah, iya, betul. Oke, kalau gitu sekarang kalau di pelayanan nih Bapak, pelayanan di jemaat, ada mujizat yang sangat luar biasa yang terjadi di kehidupan Bapak nggak Bapak? Boleh Bapak ceritakan? Ya, jadi memang Kak Jesse tahu waktu kami dipindahkan ke Tasikmalaya itu, eh, saya ingat 10 Januari 2010. Kak Jesse tahu bahwa gereja itu tidak ada atapnya. Lantainya itu dari tanah. Dan itu menjadi tempat kumpulan kambing-kambing di sana. Ya. Jadi pada waktu saya ditempatkan ke sana, saya marah sama Tuhan. Saya ini dari pendeta gereja besar, pemberi perpuluhan nomor 3 di Jawa Barat ini. Tapi kok kenapa jiwa saya banyak, tapi kenapa saya ditempatkan di Tasikmalaya? Saya berontak sama Tuhan. Saya menangis. Tapi saya tetap berangkat. Ternyata memang Tuhan siapkan yang indah di sana. Walaupun memang saya belum tahu apa itu. Kajian saya tahu bahwa Tasikmalaya itu kan bukan mudah untuk pekerjaan Tuhan agama Kristen. Itu adalah sebuah tempat yang terkenal dengan 1001 pesantren. Banyak pesantren di sana. Tapi kajian saya tahu teman-teman saya itu semua pemilik-pemilik pondok pesantren. Ya. Jadi saya masuk ke sana itu gereja itu nggak bisa dibangun, gereja itu nggak ada izin. Tapi sebelum itu saya ingat saya lupa tahun berapa, tapi yang saya ingat tanggal 1 Januari 2000 berapa lah itu yang tahun barunya jatuh pada hari Sabat. 2011 atau 2012 lah. Jadi KJC tahu sementara kami beribadah, datang 4 orang, 4 atau 6 orang menyerbu gereja. Jadi saya bilang, kalian di dalam biar saya keluar. KJC tahu, walaupun mereka 6 orang, saya sendiri, mereka berdiri mengelilingi saya. Tapi ketika saya maju masalah mereka, mereka mundur. Mereka Waduh. tidak berani mendekati saya. Saya sangat percaya itu mujizat Tuhan. Kalau enggak, saya habis di situ. Saya bilang sama istri saya dan anak saya, apapun yang terjadi dengan saya, kalian tidak boleh keluar. Biar saya menghadapi. Mereka datang dan mereka melarang kita untuk tidak boleh ibadah di situ. Sahabat berikutnya, saya sengaja menyingkir. Tapi sahabat berikutnya, kami semua datang lagi beribadah bersama. Dan tahu, mujizat yang terbesar adalah gereja itu akhirnya mendapatkan izin membangun, yaitu izin mendirikan rumah ibadah, bukan aula, rumah ibadah. Bayangkan di Tasikmalaya Islamnya begitu keras dan kental, dan akhirnya ada sponsor dari Jakarta dan gereja itu terbangun, rumah pendeta juga terbangun, dan sekarang menjadi salah satu gereja yang terindah di Jawa Barat. Nah, itulah mujizat yang kami alami di pekerjaan Tuhan di Tasikmalaya. Sangat luar biasa ya Bapak ya. Waktu Bapak menghadapi itu ada rasa takut gak Bapak kira-kira? Pasti. Takut Sebagai banget ya manusia, Bapak. saya takut karena anak-anak saya masih kecil. Betul Bapak. Tapi ya saya bilang, Tuhan kalau memang ini harus berakhir seperti itu, Tuhan pasti akan lindungi anak-anak saya. Iya betul. Sangat luar biasa pengalamannya ya, Amin. mujizat yang sudah Papen rasakan ya. Dan kalaupun waktu itu terjadi sesuatu sama Papen, pasti malam ini nggak bisa jadi narasumber Kita ya nggak bisa Papen ya, aja menjadi di narasumber. leader talk Betul, kita pada malam hari ini. betul. Ya itu mungkin memang penyertaan Tuhan ya, udah jalan Amin. Tuhan sampai Papen akhirnya sekarang sudah menjadi seorang pemimpin di kantor konferensi Jawa Barat. Oke Papen, untuk yang terakhir nih Papen, Ya. mungkin boleh Papen memberikan satu closing statement dari semua yang sudah kita bicarakan mulai dari awal sampai akhir biar menjadi satu motivasi kepada seluruh leader friends yang mendengarkan di rumah biar mereka bisa tahu gitu tentang pengalaman-pengalaman Papen, bisa memotivasi seluruh leader friends yang ada di rumah. Boleh Papen. Oke. Terima kasih Kak Jesha. Yang pertama yang saya mau katakan kepada seluruh leader talk malam ini adalah satu pekerjaan yang mustahil adalah menyenangkan semua orang. Itu pekerjaan yang mustahil, yang tidak bisa kita lakukan. Nah, jika kita menghadapi keadaan seperti itu, tetap maju terus. Ya. Kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan. Di dunia yang penuh dengan masalah. Tapi kita punya Tuhan. Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan yang begitu hebat.
Memang Tuhan tidak berjanji kemakmuran kepada kita. Tuhan tidak berjanji bahwa ketika kamu ikut aku, ketika kamu dalam pekerjaan ini, kamu tidak akan kena sakit penyakit, kamu tidak akan kena masalah. Tapi yang Tuhan janji adalah, aku akan menyertai kamu apa? Senantiasa. Jadi, Leader Talk, Leader Fans, dimanapun kalian berada, yakinlah bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti akan berhasil. Kita pasti bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Karena Tuhanlah yang memberikan kita hikmat, Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan untuk bisa apa? Menjalani pekerjaan kita, menjalani kehidupan ini sambil menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Demikian Kak Jesa. Amin, puji Tuhan. Suatu closing statement yang sangat luar biasa yang sudah dibicarakan oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Oke, Leader Friends, itulah tadi bincang-bincang kita dengan seorang pemimpin yang sangat luar biasa dalam pelayanannya, Pendeta Nece Serang. Semoga ini boleh menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh Leader Friends dimanapun kalian berada menyaksikan Leader Talk Show kita pada malam hari ini. Untuk menutup rangkaian acara Leader Talk kita pada malam hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Nece Serang. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk hari Sabat yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami akan bersekutu dengan Tuhan pada sepanjang Sabat ini. Dan terima kasih untuk acara malam hari ini, Leader Talk, yang sudah dipandu oleh Kak Jesa. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami perbincangkan pada malam hari ini, maka fans Leader Talk akan dapat mengambil sebuah kesimpulan untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh fans Leader Talk, untuk seluruh officer Leader Talk, dan juga jemaat Bukit Zaitun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, sehingga melalui pelayanan mereka, melalui media ini, ada banyak jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doa kami. Ampuni kami dari segala dosa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tidak lupa juga Kak Jesa mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Nece Serang karena sudah berbagi pengalaman, cerita ketika menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang leader yang tentunya boleh menjadi satu berkat buat Kak Jesa ataupun juga seluruh leader friends yang mendengarkan di rumah. Untuk seluruh leader friends yang mendengarkan, jangan lupa untuk tetap saksikan Leader Talk di setiap hari Jumat malam jam 19.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat, tentunya di channel YouTube Bukit Zaitun dan Sion Priangan KJB, dan juga live streaming via Instagram TA_Bukit Zaitun. Pada malam hari ini, Kak Jesa dan Pendeta Nece akan pamit undur diri. Shalom, selamat malam, selamat Sabat, Tuhan Yesus memberkati.